Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Kami ucapkan banyak terima kasih atas doa-doa saudara. Saat ini saya sudah lebih baikkan. Semoga dengan doa saudara-saudara akan lebih sehat ke depan. Biarlah kita boleh saling mendoakan satu sama lain, agar kita boleh dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi ini berjudul Batas Tipis Antara Sukses dan Dosa. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ucap syukur pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Sekali lagi Tuhan, kasih sayang Tuhan mempertemukan kami untuk boleh kembali beribadah menyembah nama Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat mengerti setiap pekabaran firman yang kami akan sampaikan. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di masa pandemi sekarang ini, saudara-saudara, banyak orang yang mengalami masalah dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah masalah keuangan. Kalau ada orang yang bertanya kepada saudara untuk memilih, manakah saudaraku akan pilih? Mau menjadi orang sukses atau orang gagal? Mau menjadi orang kaya atau orang miskin? Pak Pendeta, pertanyaan apa? Itu pertanyaan bodoh. Karena tidak ada orang yang mau gagal, tidak ada orang yang mau miskin. Semua orang pasti mau sukses, dan semua orang pasti mau memiliki harta yang melimpah. Paling tidak, mereka tidak berkekurangan. Kenapa saya tanyakan ini? Karena saat ini kita memahami ada begitu banyak permasalahan, bukan hanya di dalam masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah keuangan. Bagaimana orang ingin supaya bisa menjadi kaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kekayaan dan kesuksesan dapat membuat kita lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan? Apakah kekayaan, kemakmuran, kesuksesan adalah inti dari apa yang kita cari di dalam hidup ini? Saya percaya bahwa orang yang mengatakan hidup tidaklah bergantung dari uang, kebahagiaan tidaklah bergantung dari uang, tapi segala sesuatu perlu uang juga, bukan? Jadi, kalau seandainya ada orang yang ingin kaya, apakah itu salah? Mari kita lihat beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita renungkan bersama. Saya coba searching di berita tentang orang-orang terkaya dunia sekarang ini. Orang-orang terkaya dunia saat ini, mungkin saudara-saudara berpikir Bill Gates. Bill Gates ini memiliki kekayaan 144 miliar dolar. Tetapi kalau di ranking, sebenarnya dia berada di posisi ranking ke-19. Saya dapatkan ini dari beritakini.co.news. Dan saya percaya saudara-saudaraku akan boleh menyimak dan mengambil makna terbaik dari apa yang akan saya sampaikan pagi ini. Bill Gates ternyata bukan orang paling kaya yang pernah ada di bumi ini, saudara. Ada catatan Muammar Gaddafi, ternyata kekayaannya lebih tinggi dari Bill Gates, 212 miliar dolar. Itu pun dia masih berada di ranking ke-13, saudara. Nah, ternyata di dalam situs beritakini.co.news.id dikatakan bahwa ada 10 orang terkaya dunia yang pernah hidup di muka bumi ini. Saya akan ceritakan kepada saudara sedikit
agar saudaraku bisa melihat ternyata ada orang-orang yang hidupnya bergelimang harta. Saya ranking mulai dari ranking 10 sampai ranking 1. Dan kita akan coba lihat sebanyak apa duit mereka. Mulai dari ranking 10, seorang yang bernama Osman Ali Khan. Dia adalah pangeran Hyderabad, India, yang memerintah sampai dengan tahun 1948. Dia memiliki kekayaan tertinggi tercatat 230 miliar dolar. Itu ranking 10, saudaraku. Duit semua. Ranking 9, seorang yang bernama Tsar Nicholas II dari Rusia. Dia adalah pemimpin kekaisaran Rusia mulai tahun 1894 sampai 1917 dengan catatan kekayaan tertinggi 300 miliar dolar. Lalu di ranking ke-8 ada seorang pengusaha bernama Andrew Carnegie. Dia memiliki kekayaan tertinggi tercatat di sini 337 miliar dolar. Dia adalah pengusaha multi, banyak usahanya. Itu sebabnya kekayaannya juga begitu banyak. Di ranking ke-7, seorang yang bernama John D. Rockefeller. Dia adalah pemilik perusahaan minyak di Amerika dengan catatan kekayaan tertinggi adalah 367 miliar dolar. Luar biasa, dolar, saudara. Dan yang ke-6, Raja Mansa Musa I dari Mali dan Ghana. Dia adalah raja kulit hitam terkaya dunia di Afrika yang memproduksi 1 ton emas setiap tahun. Dan tercatat, saudaraku, kekayaannya yang tertinggi adalah 415 miliar dolar. Di urutan ke-5, ini adalah tokoh dari Alkitab, saudara. Mungkin saudara bisa tebak siapa? Iya, benar. Raja Salomo dari Israel. Dia adalah raja yang terkaya di zaman Alkitab yang pernah dicatat. Kekayaan yang tertinggi dicatat adalah 2,2 triliun dolar. Bayangkan, mencapai triliun, saudara. Dan di posisi ke-4 itu adalah Kaisar Roma yang pertama, yaitu Kaisar Octavianus Augustus, yang lebih dikenal dengan Kaisar Agustus. Memerintah dari tahun 27 Masehi sampai tahun 14 Masehi. Kekayaan tercatat tertinggi adalah 4,63 triliun dolar. Luar biasa, saudara. Dan di posisi ketiga adalah Kaisar Akbar yang pertama. Dia adalah raja ketiga dinasti Mughal di India dengan catatan kekayaan tertinggi 21 triliun dolar. Dan di posisi kedua yaitu Kaisar Shenzong of Song, yaitu Kaisar Cina yang memerintah tahun 1067 sampai 1085, yang mengendalikan 30% peredaran uang di dunia dengan kekayaan tertinggi 30 triliun dolar. Dan saudara tahu di posisi pertama siapa? Manusia yang pernah mandi uang, saudara, yang pernah memiliki kekayaan sungguh luar biasa, tercatat dalam sejarah ranking 1 orang paling kaya dunia. Seorang raja dari Mongolia, penguasa Asia dan Eropa waktu itu. Ada yang tahu namanya? Ya, namanya Genghis Khan, raja Mongolia yang terkenal. Sudah tahu berapa catatan tertinggi kekayaan yang dia miliki? 100 triliun dolar. Itu kalau dirupiahkan
bisa dipakai berenang orang satu kampung ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata di dunia ini ada orang-orang yang memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa. Kekayaan yang amat sangat banyak yang didapat ketika mereka hidup. Tetapi apakah kekayaan itu mereka bawa mati? Apakah kekayaan itu membawa kebahagiaan? Who knows? Ada banyak catatan sejarah orang-orang kaya dunia ini tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara yang kasih, di era pandemi ini, dari situs berita1.com saya coba gali informasi, didapatkan ada satu berita 500 orang terkaya dunia saat ini kehilangan hartanya sebanyak 238,5 miliar US dollar akibat pandemi corona. Ternyata harta bisa hilang, saudara. Uang yang banyak miliar triliun dolar bisa hilang di masa pandemi ini. Tidak ada yang bisa langgeng bertahan ternyata. Nah, bagaimana kalau seandainya bukan harta saja yang hilang, tetapi iman juga hilang karena berusaha mendapatkan harta, berusaha mendapatkan kekayaan yang banyak. Mari kita kembali kepada Alkitab dan kita akan lihat orang ranking 5 yang disebutkan yang paling kaya di dunia yang pernah ada, yaitu Raja Salomo. Saudara yang kasih, siapa orang ini? Saya akan rincikan sedikit dari sekian banyak berkat yang Allah telah berikan kepada Salomo. Yang pertama, dia menjadi raja menggantikan Daud. Tidak perlu susah payah, saudara. Di saat kakaknya Adonia berusaha untuk menjadi raja, berusaha untuk mengkudeta Salomo, dia mendapatkan warisan langsung dari Daud. Itu mercy, anugerah. Dia langsung jadi raja. Yang kedua, dia juga merasakan keamanan di seluruh negeri. Bagaimana tidak? Di zaman Raja Daud, ayahnya ekspansi kemana-mana, mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, dan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat kuat di bawah pemerintahan Raja Daud. Salomo hanya tinggal menikmati saja keamanan di seluruh negeri di zamannya. Yang ketiga, dia memiliki hikmat melebihi semua raja di bumi. Tuhan berfirman kepada Salomo di dalam mimpinya, apa yang kau mau? Dan Tuhan katakan, apa yang tidak kau minta aku akan berikan juga kepadamu. Oh, luar biasa, saudara. Salomo meminta hikmat, Salomo meminta kepandaian, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya. Alkitab mencatat, sebelum dan sesudah dia, tidak ada seorang manusia di bumi yang memiliki hikmat sehebat Salomo. Luar biasa. Yang keempat, dia memiliki kekayaan dan kemuliaan yang luar biasa. Alkitab mencatat, nanti kita akan selidiki, Salomo membuat banyaknya perak di Israel seperti banyaknya batu. Sedangkan sekarang perak, saudara, ada satu barang yang berharga selain emas, dan Salomo membuatnya sebanyak batu. Yang kelima, penyertaan Tuhan seumur hidupnya. Alkitab mencatat, setelah Salomo, kerajaan itu terbagi dua, dan tidak ada lagi keamanan dan kenyamanan di sepanjang sejarah kerajaan Israel. Hanya di zaman Salomo Tuhan mengaruniakan keamanan di seluruh negeri. Dan kemudian salah satu hal yang sangat mencolok dari apa yang dimiliki Salomo, dia memiliki 700 istri dan 300 gunting. Totalnya 1000, saudara. Tidak ada manusia seperti itu di muka bumi selain dia sekarang ini. Memiliki 1000 istri. Coba bayangkan kalau 1000 istri minta dibikinkan rumah, KPR penuh sama istrinya Salomo semua. Itulah yang terjadi. Salomo, saudaraku,
memiliki berkat yang limpah, yang luar biasa, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, sekarang mari kita akan lihat sedikit gambaran tentang kebesaran Salomo ini. Yang pertama, Alkitab mencatat dia menguasai seluruh tanah Kanaan, mulai dari sungai Efrat sampai batas Mesir. Jadi wilayah kekuasaan Salomo itu sangat luas. Apalagi dengan memiliki 700 istri, saudara. Bisa jadi bukan cinta dia menikah, tetapi karena politik. Jadi dengan cara sedemikian dia mengawini banyak wanita-wanita di luar Israel untuk mendapatkan keamanan. Itu politik. Lalu yang kedua, saudaraku, Alkitab mencatat orang ini sungguh luar biasa. Persediaan makan yang diperlukan setiap hari, saya catatkan di sini, saudaraku boleh buka di dalam 1 Raja-Raja 4. Saya tidak perlu bacakan di sini, nanti baca saudara di rumah. Apa yang diperlukan rumah tangga Salomo, saudaraku? Ya, 30 kor tepung terbaik. 30 kor tepung terbaik. 1 kor itu sama dengan 360 liter. Jadi kalau 30 kor kali 360 liter itu sama dengan 10.800 liter. Itu baru tepung terbaik, saudara. 10.800 liter. Lah istrinya 700, kudenya 300. Lalu dia anak piro. Jadi saudaraku perhatikan, ini yang dibutuhkan Salomo. Tepung tok enggak, masih ada yang lain. Itu 30 kor tepung terbaik. Lalu disebutkan 60 kor tepung biasa. Jadi tepung saja 90 kor, saudara. Kalikan dengan 360 liter. Lalu lauknya apa? 10 ekor lembu gemukan. 10, saudara. Itu tiap hari. Lalu 20 ekor lembu gembalaan. Sudah berapa itu? 30 ekor lembu, saudara. Nah sekarang ini sementara hari raya Korban, saudara, 30 lembu gemukan, 30 ekor lembu itu bisa dibagikan kepada rakyat miskin, bisa 1 RW, saudara, bahkan mungkin lebih. Ini hanya untuk istananya Salomo sehari saja. Lalu disebutkan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, angsa, ayam, dan lain-lain. Jadi orang ini amat sangat kaya, saudara. Bayangkan, lembu 30, kambing, domba 100. Itu per hari. Bayangkan dia memerintah 40 tahun, saudara. Seperti apa kekayaannya? Baru makan, saudara. Berikutnya, yang ketiga, apa yang dipunyai orang ini? Alkitab mencatat dia mempunyai kuda 4.000 kandang dengan 12.000 orang berkuda. 4.000 kandang, saudaraku. Kalau 1 kandang itu isinya 10 ekor, sudah kalikan saja berapa itu. Kuda itu tunggangan, sama seperti mobil sekarang ini. Jadi kalau orang punya 4.000 garasi mobil, seperti apa kekayaannya? Setahu saya, orang yang punya banyak mobil itu adalah penguasa yang ada di Kalimantan. Bukan dari negara kita, tapi negara kecil yang ada di Kalimantan. Saudara cek sendiri kerajaan apa itu. Yang keempat, memiliki hikmat pengertian yang besar dan akal yang luas seperti dataran pasir di laut. Bayangkan, saudara. Alkitab mencatat orang yang memiliki hikmat di atas rata-rata. Bahkan ratu dari Sheba datang untuk bisa bertemu langsung dengan Salomo dan melihat secara langsung hikmat yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa. Yang kelima, Alkitab mencatat dia menggubah 3.000 amsal dan mengarang lagu 1.005 buah. Dia maestro musik, ya. Sudah pintar, kaya, orang nyeni, pintar menyanyi. Wah,
Luar biasa, tidak heran 700 istrinya. Lengket semua, luar biasa. Yang keenam, dia mendirikan bait suci yang dilapisi dengan emas, sangat megah, didirikan selama 7 tahun. Ini prestasinya luar biasa. Nah, kita mencatat tidak pernah setelah dihancurkan bait suci ini, tidak pernah bait suci yang dibangun kembali dibangun melebihi kemuliaan yang pernah dibangun oleh Salomo. Luar biasa. Yang ketujuh, dia mendirikan istananya selama 13 tahun dari batu-batu yang mahal, permata dan emas yang luar biasa. Rumah yang mahal. Dan saudaraku, yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang orang ini adalah penghasilannya. Boleh dibuka nanti di dalam 1 Raja-Raja 10. Bagaimana? Seperti apa penghasilan Salomo per tahun? Dicatat, Salomo memiliki penghasilan per tahun yang paling menonjol, saudara, 666 talenta emas. Ini per tahun, saudara. 666 talenta emas. 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Jadi kalau 666 dikalikan 34 kilo itu sama dengan 22.644 kilo emas per tahun. Orang sekarang punya 1 gram emas sebenarnya tidak lumrah. Punya emas batangan di rumah 1 kilo saja, senangnya luar biasa. Nah, orang ini setiap tahun penghasilannya itu 22.644 kilo, saudara. Nah, kalau dia memerintah selama 40 tahun, Alkitab mencatat dia memerintah selama 40 tahun. Maka saya catat di sini 22.644 kali 40 tahun itu sama dengan 905.760 kilo emas. Bayangkan, saudara, 1 mobil Xenia itu beratnya 1.130 kilo. Jadi kalau 900 lebih kilo emas tadi dijadikan mobil Xenia, itu bisa dapat 800 buah mobil Xenia emas. Coba saudaraku bayangkan. Seperti itulah kekayaan Salomo, ya. Belum terhitung perak yang Alkitab katakan jumlahnya sama dengan batu, dan emas-emas yang lain yang dikirimkan oleh para saudagar setiap tahun. Belum terhitung, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi? Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 6. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 6, firman Tuhan. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Demi mengejar kesuksesannya, demi mengejar kepopulerannya, Salomo, orang yang paling berhikmat di bumi, mulai melupakan Tuhan. Dia memiliki istri 700, memiliki gundik 300, total 1.000 orang. Semuanya dibikinkan istana, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bisa saudaraku bayangkan di Israel waktu itu, di kerajaan yang dipimpinnya, kalau semua dibikinkan istana, semua dibikinkan kuil, karena Alkitab katakan Salomo pergi ke kuil-kuil istrinya, paling tidak ada 700 sampai 1.000 kuil dewa-dewa lain yang ada di Israel waktu itu. Mengerikan, saudara. Salomo menyembah Allah, tetapi dia juga mengikuti Asitoret, Milkom, dewa-dewa sembahan istri-istrinya ini. Saudara yang kasih Tuhan,
saat ini. Ada begitu banyak orang yang mengejar kekayaan. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mengejar kepopuleran, mengejar kesuksesan dengan cara-cara yang instan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan ibadah kepada Tuhan. Mereka melanggar hukum. Mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Beberapa waktu belakangan, dunia dihebohkan secara khusus di Indonesia oleh artis-artis yang menjual dirinya demi segepok rupiah, mencapai kekayaan dengan cara singkat, melanggar dan menabrak aturan, memalukan Tuhan. Saudara kasih, kekayaan besar, jabatan yang tinggi, dihormati dan disanjung orang, ini ternyata memiliki resiko yang besar juga. Banyak orang yang berusaha mencapai kejayaan tinggi ternyata berbatas tipis dengan kehidupan kompromi dan melupakan Tuhan. Banyak orang yang kemudian demi mengejar harta, demi mengejar penghasilan, melupakan hari Sabat. Demi mengejar duit, menabrak hukum Tuhan dan melupakan firman-Nya. Apa yang mau dicari? Mengapa orang mau melepaskan janji hidup kekal hanya demi kesenangan sesaat di dunia ini? Ternyata diberkati secara luar biasa, secara materi, seperti Salomo, mendatangkan cobaan yang besar bagi mereka yang tidak dapat menanggungnya. Saudara kasih Tuhan, Agur, penulis kitab Amsal, memberikan nasihat yang indah untuk kita renungkan bersama. Mari kita buka di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nasihat yang sangat bijak, saudara. Siapa sih orangnya yang tidak ingin sukses? Siapa sih orangnya yang tidak ingin kaya? Tentu dia ingin membahagiakan istri dan anaknya. Tentu dia ingin hidup berkecukupan. Siapa juga yang mau hidup susah? Tidak ada. Tapi doa Agur tadi adalah doa orang bijak. Dia katakan, ya Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan. Sebab jika aku miskin, aku mencuri dan memalukan nama Tuhan. Dan jangan juga berikan aku kekayaan. Jangan berikan kemakmuran. Kenapa? Saat aku kenyang, lalu aku melupakan Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Rupanya Agur ingin memberikan nasihat agar kita mensyukuri apa yang Tuhan karuniakan saat ini. Pas, ndak lebih, ndak kurang, ndak kaya kebangetan, yo ndak kere, ndak miskin kebangetan. Artinya pas. Apa yang dibutuhkan diberikan Tuhan. Oh, luar biasa, tentram urip. Tentram hidupnya. Ada 3 nasihat firman Tuhan lagi yang ingin saya sampaikan sebelum kita berdoa. Amsal 28 ayat 20, apa dikatakan firman Tuhan? Amsal 28 ayat 20, firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tidak bagus ingin cepat kaya, apalagi dicapai dengan cara yang tidak halal.
Tetapi dikatakan tadi, diberkatilah mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang demikianlah yang akan diberkati Tuhan, karena dia berada di jalan yang lurus dalam mencari nafkahnya. Yang kedua, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2 firman Tuhan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah, siapa yang menulis? Salomo. Dia belajar. Banyak orang yang kaya yang pada akhirnya sakit, dan ketika sakit hartanya habis untuk bayar dokter. Dokterlah yang menikmati hartanya. Dan ketika dia mati, siapa yang menikmati hartanya? Ya anak cucunya. Dia tidak dapat apa-apa. Dikatakan tadi, berbahagia orang yang dikaruniai harta benda dan juga bisa menikmatinya. Kaya luar biasa mengorbankan hukum kesehatan, lalu sakit, mati, siapa yang menikmati? Yang ketiga, yang terakhir, di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9 firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mampu 1 cangkir, ada yang mampu 1 gelas, ada yang mampu 1 ember. Jangan yang mampu 1 cangkir minta 1 ember, akhirnya terbuang-buang air itu, orang lain yang menikmatinya. Saudara yang kasih, menjadi kesimpulan firman Tuhan pagi ini, kekayaan bukan jaminan kebahagiaan. Kekayaan bukan jaminan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Ada satu lagu orang muda, syukuri apa yang ada. Saudara dan saya perlu untuk mensyukuri semua berkat Tuhan. Tidak ada berkat yang paling indah yang perlu kita syukuri tiap hari selain dari kesehatan. Saudara dan saya tidak akan menikmati indahnya hidup tanpa kesehatan yang dikaruniakan Tuhan. Jadi pagi ini mari kita buka hati kita. Tidak perlu menjadi orang yang rakus dengan uang, mencari kekayaan sampai melupakan Tuhan, melupakan hukum kesehatan, melupakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Kesuksesan dan kekayaan boleh dimiliki oleh siapapun, tetapi jangan kita silau. Tidak usah iri melihat orang yang demikian, tidak usah silau melihat orang yang demikian. Jadi saudara yang kasih, seandainya pun saudara dan saya dipercayakan untuk memiliki harta materi, jangan sombong dan jangan melupakan Tuhan. Semoga Allah kita akan mencukupkan kebutuhan kita. Ingat nasihat Agur tadi, tidak lebih, tidak kurang, cukup. Itulah yang terindah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur nasihat firman Tuhan pagi ini. Kami belajar dari apa yang terjadi kepada hamba-Mu Raja Salomo, seorang yang memiliki hikmat luar biasa, tetapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Apa yang terjadi kepada Salomo menjadi pelajaran bagi kami, manusia yang hidup di akhir zaman ini, agar kami boleh melihat apa sebenarnya yang perlu dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di masa pandemi corona ini,
Begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan keuangan. Jangankan menjadi kaya, hanya untuk bertahan hidup saja adalah sebuah pergumulan yang luar biasa. Oh Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan peliharakan, sehingga anak-anak Tuhan ini tidak akan pernah berkekurangan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya belas kasih Tuhan yang akan menolong kami menghidupkan firman ini tetap setia di dalam kebenaran sampai akhir. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk semua berkat dan rahmat-Mu. Kami sambut berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Kami ucapkan selamat sahabat. Terima kasih untuk kebersamaan kita.